Para mahasiswa yang budiman, salam sejahtera. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai definisi fungsi bersama saya, Habibur Rahman Zulfikri, dosen di Departemen Teknik Kimia, Fakultas Teknik, Universitas Indonesia. Tujuan pembelajaran pada video kali ini adalah: pertama, mahasiswa mampu mengkategorikan relasi yang tergolong fungsi. Kedua, mahasiswa mampu menggunakan tes garis vertikal dalam penentuan kurva yang merupakan suatu fungsi. Tiga, mahasiswa mampu menentukan domain dan jangkauan suatu fungsi berpeubah satu. Fungsi menggambarkan bagaimana suatu kuantitas dipengaruhi oleh satu, dua, atau lebih variabel. Kita sering melihat wujud ini seperti f dalam kurung x, e dalam kurung r, t, rho dalam kurung x, y, z, dan seterusnya. Notasi f titik 2p menuju q melambangkan bahwa f adalah suatu fungsi yang memetakan anggota himpunan p ke himpunan q. Relasi f p menuju q disebut fungsi apabila setiap elemen di p dipetakan ke satu elemen di q. Untuk mengilustrasikannya, kita anggap himpunan P memiliki anggota A, B, C, D, dan E, dan himpunan Q memiliki anggota 1, 2, 3, 4, dan 5. Dapat kita lihat di sini bahwasanya setiap elemen di P itu memiliki pasangan di elemen di Q. Himpunan P disebut daerah asal atau domain. Himpunan Q disebut kodomain. Anggota hasil pemetaan disebut jangkauan atau range. Setelah memperhatikan definisi fungsi pada slide sebelumnya, sekarang marilah kita lihat 3 relasi P menuju Q berikut. Dapatkah Anda menentukan apakah relasi berikut tergolong suatu fungsi? Silahkan berpikir dulu secara saksama. Anda juga dapat memberhentikan video sementara sembari berpikir. Baik, setelah memperhatikan dengan secara saksama, relasi yang pertama yang berada di sebelah kiri ini adalah relasi yang bukan fungsi. Karena terdapat satu anggota P, yaitu C, yang dipetakan ke lebih dari satu elemen di Q. Dalam hal ini C dipetakan ke 3 dan C dipetakan ke 5. Relasi yang kedua ini adalah fungsi karena setiap elemen di P dipetakan ke satu elemen di Q. Meskipun ada elemen di Q yaitu 5 yang tidak menjadi daerah terpetakannya satu anggota P. Dan relasi yang di sebelah kanan itu bukan fungsi, karena terdapat satu anggota P yang tidak memiliki pasangan di himpunan Q, yaitu D. Selain notasi F, P menuju Q, simbol F dalam kurung X sering juga digunakan untuk menyatakan bahwa fungsi F ditentukan nilainya oleh variabel X. Misalkan kita memiliki suatu fungsi f dalam kurung x sama dengan x kuadrat, dengan x adalah himpunan dari 5 nilai, yaitu min 2, min 1, 0, 1, dan 2. Sekarang kalau kita substitusikan x sama dengan min 2, maka kita akan memperoleh f dalam kurung x-nya bernilai 4, x-nya min 1, nilai f-nya adalah 1, f-nya adalah 0, X-nya dan F-nya adalah 0, X-nya 1, F-nya adalah 1, dan ketika X-nya 2, maka F-nya bernilai 4. Nah, kalau kita plotkan titik tersebut ke dalam suatu bidang kartesius 2 dimensi,
Kemudian kita tentu dapat menghubungkan titik-titik tersebut sehingga terbentuklah suatu kurva kuadratik yang sering kita lihat. Dapat kita lihat di sini bahwasanya domain beranggotakan min 2, min 1, 0, 1, 2, sementara daerah hasil beranggotakan 4, 1, dan 0. Di mana daerah hasil 4 dapat dituju melalui nilai X min 2 dan 2, dan daerah hasil 1 dan 1 ini dapat dituju dengan nilai X sama dengan min 1 dan 1. Untuk menguji apakah suatu relasi merupakan suatu fungsi, metode tes garis vertikal atau yang sering kita lihat di textbook vertical line test dapat digunakan. Sebuah kurva pada bidang XY merupakan grafik dari fungsi jika dan hanya jika suatu garis vertikal tidak memotong kurva lebih dari satu kali. Mari kita lihat contohnya. Berikut adalah suatu kurva yang dibentuk dari persamaan X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan 4. Ketika kita gambarkan garis vertikal, kemudian kita melihat garis vertikal tersebut memotong kurva di 2 titik. Maka dengan demikian, kurva ini bukan fungsi. Sekarang kita lihat suatu kurva lainnya, yaitu Y sama dengan cos X. Kita gambarkan di sini suatu garis vertikal, dan kita melihat garis vertikal tersebut dipotong hanya pada satu titik. Maka dengan demikian, kurva ini adalah suatu fungsi. Setelah mendiskusikan definisi fungsi, sekarang kita bahas domain fungsi. Domain dari suatu fungsi beranggotakan nilai variabel yang diperbolehkan, sehingga fungsi terdefinisi. Nilai-nilai yang tidak merupakan anggota domain dari suatu fungsi biasanya adalah nilai-nilai penyebab pembagian oleh nol dari fungsi tersebut, atau akar dari bilangan negatif dari fungsi tersebut. Mari kita simak dua contoh berikut untuk mengilustrasikan kriteria yang dicetak tebal di slide ini. Pertama, fungsi f yaitu X dikurang 1 dibagi dengan X ditambah 1. Fungsi ini akan terdefinisi selama penyebutnya tidak bernilai 0. Artinya, X tambah 1 tidak boleh nilainya sama dengan 0. Dengan demikian, X tidak boleh nilainya sama dengan min 1, dan domain dari fungsi f adalah anggota dari himpunan minus tak hingga menuju min 1 digabung dengan min 1 menuju plus tak hingga. Untuk contoh yang kedua, fungsi akar dari X kuadrat ditambah dengan 6X ditambah dengan 8. Persamaan kuadrat di bawah tanda akar ini tidak boleh nilainya negatif. Artinya, X kuadrat ditambah dengan 6X ditambah 8 harus besar sama dengan 0. Jika persamaan kuadrat ini kita faktorkan, kita akan mendapatkan X ditambah 4 dikali dengan X ditambah 2 besar sama dengan 0. Penyebab pembuat 0 dari persamaan ini adalah X sama dengan min 4 dan X sama dengan min 2. Nah, sekarang kita buat di dalam suatu skema satu dimensi nilai X min 4 dan min 2 adalah pembuat nolnya. Dan sekarang kita bikin daerah tanda nilai fungsi tersebut. Kita ambil contoh X sama dengan 0, yaitu titik yang berada di sini. Kita masukkan ke dalam persamaan kuadrat ini. X kuadrat ditambah 6X ditambah 8. 0 kuadrat ditambah 6 dikali 0 ditambah 8 nilainya adalah 8. Dan nilai tersebut adalah nilai positif. Kita tulis positif di sini. Kemudian kita ambil contoh selanjutnya, min 5 misalkan, ya. Min 5 dikuadratkan 25 ditambah dengan 6 dikali min 5 artinya minus 30. 25 dikurang 30 sama dengan min 5 ditambah 8 nilainya adalah 3. Artinya nilai tersebut positif. Maka daerah di sebelah sini adalah positif.
Dengan cara yang serupa, misalkan kita masukkan nilai min 3, kita akan memperoleh persamaan kuadrat ini bernilai negatif. Maka dengan demikian, nilai-nilai yang diperbolehkan sehingga persamaan kuadrat tersebut besar sama dengan 0 adalah himpunan dari minus tak hingga menuju min 4 dan min 2 menuju plus tak hingga. Perlu kita amati di sini tanda kurung yang digunakan. Di sini kita menggunakan tanda kurung siku, artinya min 4 dimasukkan ke dalam himpunan tersebut. Sementara di sini kita menggunakan tanda kurung biasa, artinya min 1 tidak termasuk ke dalam himpunan. Jangkauan suatu fungsi dapat juga ditentukan dengan cara yang serupa dengan penentuan anggota domain suatu fungsi. Dan juga kita perlu mempertimbangkan nilai dari domain yang diperbolehkan. Untuk fungsi yang kita diskusikan di atas, kita bisa menyatakannya sebagai Y sama dengan X dikurang 1 dibagi dengan X ditambah 1. Perlu kita lihat di sini, task yang akan kita lakukan adalah menyatakan X sebagai fungsi dari Y. Awalnya kita memiliki Y sebagai fungsi dari X, sedangkan sekarang untuk menentukan jangkauan suatu fungsi, kita harus menemukan X sebagai dari fungsi Y. Langkah yang kita gunakan pertama adalah mengalihkan penyebut ini ke ruas sebelah kiri, adalah langkah yang di dalam warna biru ini. Kemudian di langkah yang hijau ini adalah bagaimana cara kita memisahkan variabel. Setiap variabel yang bernilai X kita taruh di sebelah kiri, dan selainnya kita taruh di sebelah kanan. Dengan demikian kita bisa menyatakan X sebagai min 1 dikurang Y dibagi dengan Y dikurang 1. Dengan demikian Y dikurang 1 nilainya tidak boleh sama dengan 0. Artinya, Y tidak boleh nilainya sama dengan min 1. Dan dengan demikian, range dari fungsi F adalah anggota dari minus tak hingga menuju 1 digabung dengan 1 menuju plus tak hingga. Selanjutnya, untuk jangkauan dari fungsi G dalam kurung X sama dengan akar X kuadrat ditambah 6X ditambah 8. Pencarian jangkauannya dapat kita peroleh dengan cara sebagai berikut. Pertama, kita kuadratkan kedua belah ruas sisi persamaan tersebut sehingga kita memperoleh persamaan yang dicetak biru, Y kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah 6X ditambah 8. Kalau semua suku sekarang kita pindahkan ke ruas sebelah kiri, kita memperoleh persamaan hijau, X kuadrat ditambah 6X ditambah dalam kurung 8 dikurang Y kuadrat sama dengan 0. Ini adalah bentuk persamaan kuadrat yang kita ketahui, yaitu AX kuadrat ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Tentunya ada nilai X sedemikian rupa sehingga persamaan tersebut memenuhi sehingga nilainya sama dengan 0. Artinya persamaan kuadrat ini akan memotong sumbu X. Dan dengan demikian diskriminannya besar sama dengan 0. Seperti yang kita ketahui, diskriminan adalah B kuadrat dikurang 4AC. Ini nilainya besar sama dengan 0. B nilainya adalah 6. A nilainya adalah 1 dan C adalah 8 dikurang Y kuadrat. Yang kalau kita masukkan ke persamaan ini dan kemudian kita sederhanakan, kita memperoleh persamaan 1 ditambah Y kuadrat besar sama 0. Nah, dari persamaan ini, berapapun nilai Y selama Y adalah bilangan real akan memenuhi pertidaksamaan ini. Artinya Y adalah suatu bilangan real. Maka dengan demikian dari sini kita mengetahui bahwasanya himpunan nilai Y adalah minus tak hingga menuju plus tak hingga. Namun kita perlu ingat bahwasanya Y di sini adalah suatu bilangan positif karena akar dari suatu bilangan adalah bilangan positif. Dan dengan demikian intersection dari kedua rentang nilai Y tersebut adalah dari 0 menuju tak hingga, dan itulah range daripada fungsi G. Para mahasiswa yang berbahagia, kita telah mempelajari definisi suatu fungsi.
Suatu relasi dikatakan sebagai suatu fungsi apabila masing-masing anggota X mendapatkan pasangan tepat satu anggota di Y. Kurva pada bidang kartesius merupakan suatu fungsi apabila suatu garis vertikal berpotongan hanya pada satu titik kurva tersebut. 3. Pengecualian anggota domain F merupakan himpunan X yang menyebabkan dua hal. Yang pertama, pembagian bilangan dengan 0 dan akar pangkat genap dari suatu bilangan negatif. Daerah hasil F bergantung pada input nilai X. Terdapat banyak cara untuk menemukan range suatu fungsi. Salah satunya dengan menyatakan Y sebagai variabel bebas apabila dapat diaplikasikan. Sekian, terima kasih.